أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Wa sunanul faraidi sintani wa ishruna rakaatan. Dan adapun salat sunnah yang mengikuti salat fardu itu 22 rakaat jumlahnya. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang sholat sunnah. Jadi ibadah yang paling tinggi derajatnya dalam Islam adalah sholat. Maka kewajiban yang paling mulia yaitu ibadah sholat. Begitu pula ibadah-ibadah sunnah yang paling tinggi ya sholat sunnah. Dibandingkan dengan puasa sunnah, sedekah sunnah yang bukan zakat, umrah sunnah, maka kesunnahan yang paling tinggi derajatnya adalah sholat sunnah ini. Sebab sholat sunnah dapat menambal hal-hal yang kurang daripada sholat fardu yang kita laksanakan. Semakin banyak sholat sunnah yang kita lakukan, maka tabungan tambelannya makin banyak. Sebab kita nggak tahu apakah sholat fardu yang kita laksanakan ada kecacatan atau tidak. Umpama ada, sholat sunnah itulah yang nanti akan menambahnya. Nah, jumlah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, maksudnya rawatib. Apabila ada fardu, ada sunnahnya, begitu. Ada 22 rakaat jumlahnya. Ashrun minha mu'akkadatun, 10 rakaat darinya itu mu'akkadat, sholat sunnah mu'akkadat. Mu'akkad itu yang ditekankan. Saking pentingnya ini sholat sunnah sampai Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kepada kita untuk dikerjain. Fardu sih kagak, cuman kalau kagak ada uzur-uzur banget yang ditinggalin yang begini. Itu namanya mu'akkad. Benar-benar ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jangan sampai kita meninggalkannya, meskipun tidak sampai taraf wajib. Wahya, dan 10 rakaat sholat sunnah mu'akkad, rakaatani qabla subhi, 2 rakaatnya sebelum subuh. Itu yang kita sebut qabliyah subuh. Ini bahkan terdapat riwayat sendiri bagi keutamaan orang yang melazimkan 2 rakaat qabliyah subuh. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Rasul yang berkata. Jadi ibadah yang kita lakukan gak bisa ditakter dengan balasan dunia, gak bisa.
ibadah yang kita lakukan tinggi sekali itu nilainya. Bahkan yang sunnah saja lebih baik. Kata-kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, artinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Umpama kita sholat 2 rakaat, ada dunia dan seisinya, itu lebih unggul 2 rakaat ini. Nabi tidak katakan rakaatal fajri tujzihuma dunia wa ma fiha, ganjarannya, imbalannya dunia dan seisinya. Kalau itu redaksinya, maka ketaker senilai. Oh, ini 2 rakaat, jazanya, balasannya dunia senilai. Kita beli rokok 30.000, ya senilai itu. Kita beli duit 30.000 dapat sebungkus, itu namanya senilai. Tapi redaksi Rasulullah khairun, nggak bisa dinilai. Iya, lebih bagus. Jadi kurang. Umpama 2 rakaat qobliyah subuh dagangan, umpama nih, terus dibayar dengan dunia, bayangin, dunia dan seisinya, mau dibayar begitu, masih kurang. Sebab khairun ini lebih bagus, lebih tinggi nilainya. Lihat bagaimana hadiyun Nabi, petunjuk Rasulullah SAW. Itu baru yang sunnahnya, belum yang fardunya. Artinya ibadah yang kita lakukan tidak ada balasan yang setimpal di dunia, nggak ada. Maka balasan yang akan kita dapati itu di akhirat. Dunia itu nggak ada sama sekali nilainya untuk membayar ibadah kita. Ada 2 rakaat sunnah. Maka apapun yang kita dapati daripada nikmat Allah, umpamanya bukan balasan, bukan pemberian. Kalau Allah mau memberikan sesuatu, ya bebas. Bagi orang yang sholat, Allah mau kasih. Orang yang kagak sholat, banyak bener ngopi aja bisa bangun tidur. Jangankan subuh, qobliyahnya juga kagak. Artinya apa yang kita dapati jangan kita pikirkan sekali-kali itu balasan, jangan. Karena gak kebayar. Saya tadi habis sedekah 100.000, alhamdulillah ini dapat 1 juta. Oh, ini balasan Allah? Bukan, itu bukan balasan, itu pemberian. Berapa banyak orang yang kagak sedekah dapat aja 1 juta. Semalam nih saya habis sendiri Al-Waqiah 40 kali, kagak nafas. Paginya dapat duit sekarang. Oh, ini balasan dari Allah? Bukan. Emang kita kudu disogok dulu baru ngasih? Allah gak butuh itu. Bukan balasan, pemberian. Berapa banyak orang kafir yang lebih kaya dari kita? Jangan Waqiah, Al-Fatihah kagak hafal dia, tapi kaya banget. Yang namanya pemberian itu hak Allah, siapa saja dikasih. Makanya sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya Rahman, punya Rahim, siapa aja dikasih. Pemberian. Kita mau ngasih siapa aja bebas. Allah nggak butuh sogokan dari wirid kita sehingga baru diberi sesuatu, enggak butuh. Maka ibadah yang kita lakukan ini balasannya bukan di dunia, bukan, nanti di akhirat. Sebab nggak ketuker dengan dunia dan seisinya. Itu biar paham, sehingga kagak banyak tuntutan. Mana nih katanya Riyadhah Yasin 40 hari kaya, ini kagak kaya. Ya lu niatnya begitu. Artinya tidak ada. Umpama kata bener dia dapat, itu bukan lantaran Yasinnya. Memang sebagai pemicu ada, tapi Allah mau ngasih. Ya orang kagak baca Yasin kagak apa-apa, yang kaya-kaya aja banyak benar. Nah iya. Nah kalau syaratnya biar kaya baca Yasin dulu, ya semuanya pada baca Yasin semua orang. Artinya pemberian itu dapat dikasih kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, orang kalau udah bisa berpikir seperti itu, lega aja. Alhamdulillah. Bukan artinya kita nggak boleh ibadah, silakan. Cuman jangan kita meletakkan balasan itu dari ibadah kita, karena nggak kebayar. 2 rakaat kan cepat, dunia sisi itu bisa kebayar. Itu bagaimana yang fardunya, dan bagaimana yang lebih lagi daripada itu semua, nanti kita lihat. Makanya bahasa Quran, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jaza, balasan itu adanya di surga. Jazaohum 'inda rabbihim jannah. Jannah adanya di mana sih? Di akhirat kan. Jaza itu balasan ada di akhirat.
Maka jaza bukan di dunia. Di dunia apa? Ato, pemberian. Ad-dunya darul ato wal akhiratu darul jaza. Begitu pengertian. Jadi kalau mau memberi ya ke siapa saja. Kalau kaya itu bisa didapati dengan ibadah, Nabi orang yang paling kaya kali. Ibadahnya bagaimana kagak? Nabi sepaling afdolnya makhluk. Kalau ukuran untuk kaya itu dengan banyaknya ibadah, Nabi Muhammad ya paling kaya. Tapi lihat Nabi Muhammad pernah sebulan kompornya kagak nyala karena nggak ada yang mau dimasak, cuman minum air atau korban. Pernah kita sebulan dapur kagak ngebul, udah bisa keliengan. Seminggu aja ngutang mulu, nanti gua kagak masak nih. Nabi orang yang paling mulia pernah sebulan kagak hidup tuh, tungku apinya kagak hidup. Artinya kalau memang ukuran kekayaan dengan ibadah, nggak ada tuh kemelaratan kesusahan seperti itu. Allah memberikan ujian, cobaan kepada hamba-hambanya untuk melihat mana yang beriman, mana yang bersabar. Itu merupakan akidah. Jadi qobliyah subuh 2 rakaatnya sunnah yang paling ditekankan di antara kesunahan yang lain. Maka kalau kagak diuzur sholat, hatta kita di rumah ketinggalan subuhnya di masjid, di musola, qobliyah enggak mengenai qobliyah subuh, baca aja Fatihah tanpa surat, karena sholat sunnah mabniyatun ala takhfif, dibangun dengan keringanan untuk mengejar fardu subuhnya. Wa raka'atani qabla zuhur, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi yang muakkad tuh yang 2 rakaat. Umpama kita mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, berarti kita menggabungkan rawatib muakkad sama yang bukan muakkad. Yang lebih bagus lagi. Yang ditekankan dari qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Itu yang muakkadnya ya. Yang ditekankannya kalau zuhur sebelumnya 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat. Adapun kita katakan ba'diyahnya 4 rakaat, maka kita menggabungkan yang muakkad dan ghairu muakkad. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ini total 10 rakaat yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita melaksanakan. Kalau kagak ada uzur-uzur benar kerjain. Sebab ini ditekankan nyaris wajib, nyaris tapi nggak sampai wajib, karena kesunahannya itu senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa sitta asyrata, namun 12 rakaat ghairu muakkadatin, statusnya bukan muakkadah, tetap sunnah rawatib, cuman di bawah sedikit dari muakkad. Ya ghairu muakkad, sunnah tetap, namun tidak ditekankan. Maksudnya tidak ditekankan bukan kita tinggalin, kita kerjakan lebih bagus juga. Wahia, dan 12 rakaat itu rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau kita sholat zuhur qobliyahnya itu 4 rakaat, kita menggabungkan yang muakkad dan ghairu muakkad. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, ziyadatan sebagai tambahan alal muakkadati, atas sunnah yang ditekankan. Jadi kalau kita mau ngambil semua 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, zuhurnya 4 rakaat, jadi berapa rakaat tuh? 12 rakaat. Tapi dengan status yang berbeda-beda. 4 rakaat qobliyah zuhur, 2-nya muakkad, 2-nya ghairu muakkad. 4 fardu zuhur wajib, 4 ba'diyah zuhur, yang 2 muakkad, yang 2-nya ghairu muakkad. Kan dalam satu riwayat dikatakan man wazaba ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Orang yang merutinkan untuk melaksanakan 4 qobliyah zuhur dan 4 ba'diyah zuhur, Allah haramkan dirinya tersentuh api neraka. Hadis. Kalau begini kita kejar, kita lakukan, sebab menjadi penyelamat kita sholat. Kalau nggak ada uzur-uzur banget, 4 rakaat qobliyah ba'diyah zuhur kita lakukan. Kalau umpama ada uzur, yang muakkadnya dah 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyahnya.
Wa arba'un qabla asri, dan ghairu muakkad selanjutnya 4 rakaat sebelum asar. Tetap sunnahnya rawatib, cuman dia statusnya tidak sampai ditekankan sekali, ghairu muakkad. Namun alangkah utamanya kita lakukan juga itu 4 rakaat qobliyah asar meskipun ghairu muakkad. Sebab dalam satu hadis diriwayatkan, rahimallahu mro'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Ini doa Nabi. Jadi orang yang melaksanakan qobliyah asarnya 4 rakaat didoain sama Nabi. Kira-kira kalau yang doa Nabi gimana? Langsung lempeng aja dah tuh, gak ada belok-beloknya. Dia Rasulullah doain meskipun ghairu muakkad. Kalau kita mengerjakan 4 qobliyah asar itu didoain mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa raka'atani qoblal maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Itu ghairu muakkad juga. Wa raka'atani qoblal isya, dan 2 rakaat sebelum isya. Kalau yang setelah isyanya tadi muakkad. Kalau sebelum isyanya 2 rakaat tersebut termasuk ghairu muakkad. Wa amal witru, dan adapun sholat witir, fahuwa sunnatun mustaqillatun, maka ia kesunahan tersendiri. Jadi bukan diikutkan dengan sholat mana-mana. Kalau tadi zuhur ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, asar ada qobliyahnya, maghrib ada qobliyah ba'diyahnya, isya ada qobliyah ba'diyahnya, subuh ada qobliyahnya. Witir ini nggak bergantung dengan sholat mana-mana, dia kesunahan tersendiri. Wahuwa, dan witir itu afdalu jami'is sunani, yang paling utama dari seluruh sholat-sholat sunnah. Witir kalau dilihat rankingnya itu paling tinggi. Wa aqalluhu, paling minimalnya witir itu rakaatun, 1 rakaat, karena dia sudah termasuk ganjil. Wa aktsaruhu, dan paling maksimalnya 11 rakaat. Wa adnal kamali, dan minimal sempurnanya witir itu 3 rakaatin, 3 rakaat. Itu sempurna yang paling minimal. Kalau mau ditambahin ya 5, 7, 9, 11. Tapi kalau kita sudah lakukan 3 rakaat sudah masuk kategori sempurna. Sempurnanya yang paling bawah. Jadi apa ada sempurna juga. Ya, sebagaimana yang kita lakukan setiap bulan Ramadan, umpama witir 3 rakaat, nah itu adnal kamal. Wala yasihhu fi'luhu, dan tidak sah melakukan witir illa ba'da sholatil isya, kecuali setelah melaksanakan sholat isya. Nah, ini waktu pelaksanaan witir. Jadi setelah sholat isya, bukan setelah azan isya. Kalau umpama azan isya kita belum sholat sampai jam 10 malam, belum boleh tuh witir. Nah, ini mau sholat witir lah kapan? Ntar nih habis azan isya. Sholat isya udah belum, ini kagak biasa. Karena belum masuk waktu. Umpama di sholat isya jam 2:30 malam, kan masih isya tuh. Ya, subuh jam 4 umpama nih. Nah, maka witir dimulai setelah di sholat isya itu. Maka nggak boleh orang sholat witir kalau belum sholat isya. Sebab waktu witir masuknya setelah isya, bukan setelah masuk waktu isya, bukan. Ya kalau dimasuk waktu isya lantas sholat isya ya boleh witir. Tapi kalau dia belum melaksanakan sholat isyanya belum boleh witir. Ya, maka dilihat, umpama dia azan isya sholat, ya, maka boleh tuh dia melaksanakan sholat witir meskipun dia langsung bentaran sebelum tidur atau tengah malam boleh. Sebab dia sudah melaksanakan sholat isyanya. Wa yamtaddu waqtuhu, dan memanjang waktu sholat witir ila tulu'il fajr as-sadiqi, sampai terbitnya fajar shadiq. Itu terbitnya fajar shadiq yang menandakan waktu sholat subuh telah datang. Jadi kalau belum waktu subuh datang masih boleh sholat witir. Kita bangun, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat tasbih, qiyamul lail, maka baru ditutup dengan sholat witir selama dia belum memasuki waktu subuhnya. Wa yukhrajuhu, dan mengeluarkan witir an waqtihi, dari waktunya, bila uzrin, tanpa uzur,
makruhun itu dimakruhkan. Artinya dia sholat witir bukan pada waktunya. Dia sholat witir belum sholat isya, kan belum waktunya itu, tanpa uzur lagi. Sementara dia tahu yang begitu nggak boleh, maka hukumnya makruh. Di sholat witir kapan? Siang, ya kan itu bukan waktunya. Kenapa? Karena habisnya witir adalah waktu subuh. Sholat witirnya jam 8 pagi, nah itu makruh. Jadinya sholat mutlak, ya, mutlak aja udah, ya, tidak diperhitungkan menjadi witir, kecuali niatnya qadha. Boleh nggak? Boleh aja. Orang udah kebiasaan witir, biasanya kalau lupa di qadha paginya. Saya mengkodok sholat witir yang semalam, ya, ditinggalkan sampai ketiduran atau kecapean atau memang ditinggalkan. Kalau niatnya kodok, silahkan aja dilakukan di mana waktu, meskipun bukan waktunya. Tapi kalau dia niatkannya adaan, melaksanakannya, tapi sudah keluar waktu di waktu subuh atau dia sebelum isya, ya, hukumnya makruh dan status sholatnya menjadi sholat mutlak saja. Wa tarkuhu bil kulliyati, dan meninggalkan witir sama sekali, kagak pernah sholat witir pas Ramadan doang. Asyaddu karohatan, lebih dimakruhkan lagi. Ya, jangan sampai kita sholat witirnya pas bulan puasa doang. Nah, adapun di luar bulan puasa lakukan. Kalau bisa setiap hari, kalau nggak bisa ya 3 hari sekali, kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Fahuwa adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Dengan hal-hal yang sunnah memiliki derajat tinggi begini, kita lakukan hanya setahun sekali, artinya pas bulan Ramadan saja. Nah, kita lakukan setelah, ya, bulan Ramadan juga, karena yang demikian keutamaannya tadi sudah benar-benar diketahui. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Was sunanul maqlubatu fi sholati naw'an. Adapun kesunahan yang dituntut di dalam sholat ada 2 macam. Jadi ada fardu sholat, ada syarat sholat. Sekarang kesunahan sholat yang diminta untuk kita melakukannya. Meskipun kalau kita tidak lakukan nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Alangkah baiknya tetap kita laksanakan. Nah, ada 2 macamnya. Ab'adun, yang pertama sunnah ab'ad, wahayatun, dan yang kedua sunnah hayat. Macamnya 2, nanti secara terperincinya disebutkan satu-satu. Fal ab'adu, maka adapun sunnah ab'ad, 'ishruna, ada 20 macamnya. Minha, di antara 20 kesunahan ab'ad itu, al-qunutu wat tasyahhudu. Yang pertama adalah kunut dan yang kedua adalah tasyahud. Wa tasyahudul awwalu fil fardhi, dan yang kedua adalah tasyahud awal pada sholat fardu. Nah, ini secara umumnya. Jadi kalau kita periksa kunut, nanti ada kesunahan yang lainnya. Ya, dalam kunut ada yang disebut doa, ada yang disebut sanad, ada yang sholawatnya. Jadi setelah kunut disunahkan membaca sholawat, nanti ada dirinya, begitupun tasyahud awal, duduknya, iftirash, nah, nanti pembacaan tasyahudnya, pembacaan sholawatnya, tata caranya. Jadi kalau dikumpulkan nih kesunahan kunut dan tasyahud awal dalam sholat fardu sampai 20. Nah, tapi kalau kita lihat pongkol-pongkolnya doang, sunnah ab'ad ya kunut dan tasyahud awal saja. Maka sunnah ab'ad ini dikatakan ab'ad dari kata-kata ba'dun, seakan-akan dia bagian dari sholat. Seakan-akan, kalau bagian dari sholat secara sesungguhnya disebut rukun. Tapi kalau seakan-akan dia bagian dari sholat, artinya kalau nggak dikerjain harus ditambal. Tambelnya dengan apa? Sujud sahwi. Maka orang yang meninggalkan sunnah ab'ad disunnahkan. Sujud sahwi bukannya rukun, bukannya fardu, disunnahkan lagi. Kita ketinggalan kunut, udah ingat nih, waduh tadi kita baca kunut, saya ngantuk, lupa baca kunut, main sujud aja, ingat nih, kontar sujud sahwi, ya pas kita dalam sujud sahwi udah main salam aja, lupa dua-duanya, kunut lupa, sujud sahwinya lupa, nggak apa-apa, ya lagi apa aja dipikirin sih, diinget nih, ntar mau sujud sahwi nih, buat nambel kunut, sujud sahwinya dilupa juga, ya, maka
maka itu dikatakan tidak mengapa. Hukum sujud sahwi sunnah juga, disunnahkan menambal kunut itu dengan sujud sahwi. Ya semuanya lupa apa gimana, udah lupa? Iya, karena itu disebut ab'ad. Ai ba'dun ka'ab'adin, itu ada takdirnya. Seakan-akan bagian dari sholat. Jadi kalau tertinggal itu ditambal pada sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat nanti itu tidak ada pensyariatan sujud sahwi kalau meninggalkannya, karena hayat itu adalah kelakuan. Ya, kita nanti baca subhana rabbil azim itu hayat. Kita baca amin hayat. Arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adanillahi ta'ala badaniyah, itu hayat. Nah, kalau umpama tidak kita lakukan, tidak ada syariat sujud sahwi di dalamnya. Tapi alangkah baiknya kita lakukan kesunahan itu. Itu wal hayatu katsiratun.